Sebenarnya nih kalau ini pengetahuan aja, ini tuh sebenarnya ada istilahnya. Kalau di luar ini namanya silence clap. Silence clap Silence clap. Jadi kalau misalnya orang lagi baca puisi gitu, kalau di luar tuh baca puisi itu kan nggak boleh tepuk tangan karena mengganggu pembacanya. Jadi ketika misalnya bagus dan menarik, penonton itu begini. Itu namanya silence clap ceritanya gitu. Oke, bukan hands up. Bukan. Oh, beda lagi. Kalau ada silence clap, ada naik club. Beda Ustadz, naik club gini-gini. Oh iya. Ini ada ayahnya Mas Bro nih di penonton, Pak Hudallah. Pak Hudallah, apa kabar Pak? Baik, Pak, ini mungkin banyak orang yang ingin tahu nih gimana sih caranya Anda mengajari anak Anda sampai bisa hafal Quran tuh seperti apa? Apakah dipaksa atau mau sendiri? Dan gimana teknik yang ngajarin, Pak? Kalau dengan cara saya juga bingung karena ceritanya begini. Yang akan masuk ke Hafiz Quran di Trans 7 ini bukan dia sebenarnya. Oh, bukan, awalnya bukan Mas Bro ini? Bukan, kakaknya. Kakaknya? Lalu? Nah, jadi ketika saya ajari dia 1, 2, 3, kan kebetulan rumah kami kan nggak besar-besar amat. Dia mungkin dengar tuh. Ya, kita ajarin kakaknya, dia sambil main. Nah, ketika di akhir ayat dia nyambung. Tapi nggak perhatikan itu. Nah, ketika sudah audisi bulan Maret, beberapa bulan yang lalu, kita bawa tuh kakaknya ke sana. Tapi kalau ditinggal sayang juga nih anak, ya ikut aja lah, nanti bunyi nggak bunyi pokoknya. Padahal yang mau ikut audisi itu kakaknya. Kakaknya. Nah, saya bilang ikut aja Mas, nanti dikasih hadiah deh. Ya udah deh, katanya ya, dia bilang gitu. Nah, kebetulan di sana ada psikolognya. Saya ingat banget namanya Ayah Irwan. Ya, karena psikolog dan dia ahli, dia sentuh tuh titik-titik tertentu, dia peluk, dia usap-usap. Nah, keluar nih anak. Nah, kamu kaget. Oh, ternyata selama ini ketika kami ajari anak kakaknya, mungkin ada yang dia tangkap. Jadi kalau ditanya kapan dia belajar, bagaimana caranya, kami juga bingung karena dia dapatnya itu tanpa sengaja. Dan berarti belajar dari mendengar ya? Kira-kira begitu. Belajar dari mendengar. Oke. Nah, terus nama Mas Bro ini dari mana nih? Oh gini. Nah, setelah kakaknya disunat tahun lalu itu kita pulang kampung. Setelah pulang kampung dalam perjalanan balik itu di daerah Wonogiri, saya ingat banget yang daerahnya berkelok-kelok itu, si kakaknya bilang, "Abah, saya kan sudah sunat nih, boleh minta nggak?" Saya bilang, "Minta aja." Terus, "Memang minta apa sih Mas?" Dibilang, "Saya capek dipanggil Mas Fatih." Kebetulan kakaknya ini dulu ikut ajang yang mirip di TV sebelah gitu ya, dan mungkin banyak orang kenal. Dia mungkin capek juga minta foto atau yang lain-lain. Capek, saya mau ganti nama. Emang mau nama apa? Mas Mus deh. Kebetulan kan namanya Mustafa Al-Fatih, mintanya dikasih nama Mas Mus. Mas Mus. Ini usianya berapa nih kakaknya? Sekarang 8 tahun. Masuk 8 tahun. Oke. Ya. Mas Mus ya. Betul. Begitu kakaknya ganti, saya kan nggak enak dong sama yang lain. Ganti semua. Kakaknya lagi perempuan, Aisyah kita panggil. Karena adiknya jadi Mas Mus, kita panggil jadi Mbak Ica. Nah, yang satu ini, saya bingung, mau dikasih nama apa ini? Ya sudahlah, karena Mas Mus, saya ambil yang gampang aja, saya potong jadi Mas Bro. Gitu. Namanya kan Ibrahim. Gitu. Oh, namanya Ibrahim. Jadi Mas Bro. Jadi Mas Bro. Padahal Mas Bro itu slang tersendiri kan ya? Saya dengar begitu. Iya, jadi namanya Mas Bro. Terus katanya Mas Bro ini anaknya nggak mau kalah sama kakaknya. Betul. Makan kerupuk gara-gara kakaknya suka kerupuk. Salah satunya itu. Begitu. Nah, berarti ini anak sebenarnya nakal nggak? Kalau mungkin yang paling mewakili dia pemberontak. Dia nggak mau. Pokoknya kita ke kanan, dia maunya ke kiri. Dengan gaya dia sendiri. Dengan gitu, gayanya gitu. sendiri. Betul. Jadi, makanya saya bilang, kalau untuk ditanya bagaimana caranya, kami bingung. Karena ketika ditanya untuk ngaji Mas yuk ngafal, nggak mau dia. Tapi rupanya dia punya gaya belajar sendiri, sehingga mungkin nyuri-nyuri denger gitu ya. Sampai bisa sendiri hafal, ya? Iya. Sampai bisa. Dengan gaya dia gitu. Katanya kalau misalnya lagi sakit demam gitu, ngigonya ayat-ayat Quran, bener? Nah, itu yang bikin kami takut. Dan mohon maaf, ya ini di layar itu ada kakaknya lagi sama. Ini anak-anaknya kalau sakit, kalau masih bisa ditahan dia ngeluh ya. Tapi kalau udah nggak tahan, itu yang keluar dia, apa yang dia hafal itu yang dia keluarkan. Pertama kami takut, tapi lama-lama karena kebiasaan akhirnya sampai ke Mas Bro begitu juga. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Mas Bro. Mas Bro, kalau belajar Quran seneng nggak? Senang. Oh, senang. Itu tahu nggak anak? Saya mau tanya nih Ustaz, apakah untuk seorang anak kecil, misalnya usia seperti ini nih, diwajibkankah atau haruskah untuk menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran? Atau usianya berapa harusnya?
pertama memang bukan satu kewajiban, nah itu satu habit yang baik lah. Ada di dalam agama itu anak itu harus takwid. Jadi karakter building itu tidak bisa dipakai pelatihan atau penataran. Jadi nggak bisa orang dibentuk karakternya dalam sebuah pelatihan. Saya sendiri sering ngajarkan karakter building, tapi itu hanya cari uang aja sebetulnya. Artinya saya training dalam 3 hari 3 malam untuk outbound gitu, itu hanya insight-nya. Tetapi untuk membentuk karakter kan harus dari kecil ini. Betul. Jadi justru pembelajaran waktu kecil itu diibaratkan mengukir di atas batu, jadi mudah. Tapi kalau sudah terlalu besar kan nanti mengukir di atas air, jadi agak susah sekali. Jadi pembiasaan ini pembiasaan yang baik. Di dalam ajaran Islam yang pasti adalah sholat, bukan untuk Quran. Jadi umur 7 tahun itu dibiasakan sholat, 10 tahun nggak mau sholat boleh dicewer. Itu bagian dari satu kewajiban. Tapi tentu karena orang Islam ya akan jauh lebih baik kalau tahu Qurannya, tahu itunya. Karena mayoritas orang Islam Indonesia itu nggak paham tentang Quran. Tapi untuk anak-anak itu yang diharuskan adalah sholatnya dulu ya? Iya. Sholatnya. Kalau ini mah bonus ya berarti ya? Iya. Tapi kan kalau memang bisa kebaikan lebih baik daripada ngapalkan gitu ya? Banyak nyanyian persahabatan bagai kepompong atau apa, kan nggak begitu ya. Karena ini sedang Ramadan dan kan biasanya tuh sekarang itu hijab, pakaian muslim itu banyak gaya-gaya macam-macamnya. Nah, saya akan mengundang seorang yang sangat amat pakar di sana. Ini Dian Pelangi dan kita ingin tahu seperti apa sih. Ini katanya pakaian renang ya? Ya, pakaian renang. Nah, seperti apa sih pakaian renang muslim di Ramadan 2014 ini? Baik, langsung aja kita panggil. Inilah orangnya, Dian Pelangi. Oke, iya terima kasih. Silakan dulu. Nah ini katanya bikin baju renang. Iya, pas banget karena kemarin abis liburan sebenarnya, abis dari Maldives, terus bingung kan cari baju renang. Aduh, di mana baju renang yang bagus gitu kan? Udah nyari-nyari online di mana-mana toko, dikunjungi satu-satu, nggak ada yang pas. Akhirnya ya udah deh, ada penjahit di belakang, jahit aja sendiri gitu. Banyak yang nanyain, alhamdulillah. Banyak yang minta. Tapi ini khusus baju renang untuk muslimah ya? Baju renang khusus untuk muslimah. Jadi memang pakai hijab juga gitu. Jadi nggak usah takut berenang di pantai atau di tempat umum, itu bisa tetap berenang dan nyaman gitu. Dan nyaman. Iya. Oke, tapi kita mau lihat dulu ya, kita punya tayangannya baju renangnya seperti apa. Coba silakan. Itu tayangannya ya, renangnya dikit amat kayaknya berjepak-jepak air deh itu. Main air doang. Tapi kita mau lihat kalau dipakai dalam sehariannya seperti apa nih ya. Jadi kita sudah menyiapkan model-modelnya yang menggunakan baju renangnya Dian. Oke, silakan. Dan ini rencananya akan dipasarkan setelah
mungkin setelah Ramadan kali ya. Setelah Ramadan. Karena nggak nyangka juga sih kemarin niatnya iseng aja gitu kan bikin baju renang. Tadinya sebenarnya buat Dian sendiri? Buat pribadi gitu. Oke. Tapi kan emang narsis ya, selfie-selfie terus gitu di sosial media. Jadi banyak banget yang nanyain, sampai yang aku udah ke butik nih tapi kok nggak ada gitu-gitu. Kan aku bilang itu koleksi pribadi gitu. Akhirnya ya ada yang pesen, akhirnya bikin. Ya insya Allah pengen diproduksi secara massal lah gitu. Biar kita sambil ngobrol di sini mungkin kalau mau lihat. Nah oke. Nih saya pengen tahu nih kalau misalnya tadi kan ada bawa payung, bawa apa. Bener. Kalau misalnya bawa keranjang, ini maksudnya buat nangkep keong atau? nggak, maksudnya kalau misalnya ke pantai kan kadang suka bawa handphone, kadang suka bawa peralatan berenang Oh, gitu ini ya. taruhnya di Bener, sana. kalau bawa tas kain kan suka basah, jadi pakai tas-tas yang bahannya Ya kalau plastik. begini jadi nggak basah ya. Bener. Handphonenya aja rusak ya. Tunggu. Ini bahannya apa nih? Ini bahannya spandex, Bahannya jadi spandex. dia nggak nyerap air, jadi kalau pas dipakai berenang tuh nggak berat. Kalau misalnya kita pakai baju biasa, itu kan airnya nyerap ke bahan, Masuk itu ke- jadi berat gitu bajunya. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak turun banget gitu, dan itu bisa nyeplak ke badan gitu. Oh jadi akhirnya Bener. malah nyeplak ke Malah nyeplak banget bentuk gitu. tubuh ya. Bener, Kalau bentuk ini tubuhnya tidak ya. ketahuan banget. Nah ini enggak, karena dia nggak nyerap air, jadi dia kalau pas kena air ya udah cepet keringnya juga gitu. Oh kalau ini cepat keringnya. Cepet keringnya juga gitu. Oke. Jadi kalau abis berenang, main-main pakai ginian juga masih tetap nggak apa-apa gitu. Karena memang nggak akan terlihat terlalu basah gitu. Tidak terlihat terlalu basah ya, Bener. hanya masuk angin lah paling ya. Itu urusan pribadi sendiri Iya. ya. Saya mau tahu nih kalau misalnya pakaian seperti ini harga jualnya berapa dia? Ini sih nggak terlalu mahal banget ya. Kalau misalnya aku lihat busana muslim yang buat renang di pasaran tuh sekitar 500-an ke atas. Tapi ini bisa satu set tuh bisa antara 3 sampai 400 ribu. Satu set Gitu. itu? Iya. Apa itu? Atas, bawah, sama turban, sama ini ya, dalaman lehernya. Oh, berarti semua yang dipakai ini? Semua satu set, tapi nggak termasuk sepatu, tas, perhiasan. Oh iya, orangnya juga enggak. Iya. Pokoknya pakaiannya dari atas sampai bawah Iya, itu bener. sekitar 400 ribuan. 300 sampai 400 ribuan. 300 sampai 400 Iya. ribuan. Dari positif negatif pasti ada negatif komen dari orang-orang. Oh iya sih, Ya kalau kan? itu aku udah hafal udah ya. hafal. Dan di Instagram pun katanya ada komen-komen negatif. Ada juga. Nah, gimana tuh kalau misalnya komen-komen negatif, mereka ngomongnya apa kadang-kadang? Kadang suka komentar ini ya, paling itu pas berenang bukannya keangkat air tuh, jadi kelihatan punggungnya atau apanya. Tapi aku bilang ya, ini pakai dalaman lagi. Nah ini, tolong dibaca lagi komen saya cuma minta tolong postingan Mbak Dian untuk menyisipkan tentang bagaimana hijab yang syar'i agar bisa sama-sama belajar. Dalam hal ini saya menanggapi komen di atas karena saya lihat follower Mbak banyak respon bla bla bla. Alangkah baiknya kalau semua bisa digabungkan tanpa mengurangi esensi. Panjangnya. Satu lagi, bagaimanapun saya setiap orang memiliki hak untuk belajar, bukan berarti karena saya tidak memakai jilbab saya tidak membicarakan tentang syariat. Ini komen atau demo? Gimana menanggapi komen-komen negatif? Aku sih kayak gitu kadang diemin aja gitu. Tapi kadang kalau misalnya memang sifatnya bertanya, aku akan jawab gitu. Tapi kalau misalnya macam-macam sih, kalau bertanya aku akan jawab. Kalau misalnya agak kasar, itu aku akan remove. Karena aku nggak mau jadi perdebatan. Langsung di-block ya? Nggak di-block, aku remove aja. Jadi aku remove aja komennya, biar nggak jadi perdebatan. Komennya gitu. langsung di Kalau remove. nggak akan selesai kayak gitu kan. Kalau nggak tidak akan selesai. Benar. Oke, baik. Kita akan tanya Ustadz Reza di Jerman mana. Tetap di Hitam Putih. Sering udah orang pakai kerudung rapi tapi bawahnya ketat. Itu atasnya kerudung, bawahnya warung. Anak kecil. Usianya 4 tahun sampai 7 7 tahun. tahun. Ini kan ribet banget. Iya, mungkin karena naluri ibu-ibu juga kali sekarang. Nah, jadi Anda sudah ibu-ibu ya? Kelihatannya Oh, kelihatannya enggak. Tapi kalau Anda wow. mengakui sudah ibu-ibu, nggak apa-apa. Saya menekankan lagi. Gitu. sudah berbuntut, jadi nalurinya tuh udah keluar. Ngeliat anak-anak tuh udah lebih menikmati aja, seru-seru gitu. Nggak ribet. Enggak sih, Senang. menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Nah, di acara ini ada satu anak yang katanya heboh juga ya. Heboh, unik, lucu. Kenapa heboh, unik, lucu? Dia baru umur 4 tahun, dia sudah bisa hafal juz 30 semua, dan cara menghafal Al-Qurannya dia sambil makan kerupuk. Jadi ngafalnya sambil makan kerupuk. Yes. Kalau kerupuknya kita ambil, lupa semuanya. Kita mulai. Ini adalah Ibrahim Mas Bro. Tuh, dia selalu begitu. Aduh, Ibrahim datang diantar oleh eyangnya ya. Luar biasa. Apa
kabar Ibrahim? Apa kabar? Sama Opa ya, sama Opa. Saling sama Opa. Ya. Sama Opa. Waduh, ya maaf ini siapanya Ustadz? Ini kebetulan anaknya orang lain. Oh, anaknya. Aduh. Anaknya orang lain. Mas Bro, siapa namanya Mas Bro? Siapa namanya sih? Nah ini Anda perhatikan sekali kalau misalnya di jalan ketemu dengan bapak-bapak yang ngajak ngobrol anaknya tapi anak tidak menjawab, hati-hati penculikan. Iya bener. Don't talk to any strangers ya. Coba aku yang tanya. Sayang, namanya siapa? Mas Bro. Nah, udah. Auranya jelek. Yang pasti dia tahu karena yang nanya perempuan jadi tahu persis itu. Coba kalau Bang Deddy gimana? Bang Deddy? Coba saya nih ya. Sayang namanya siapa? Mungkin Mas Anu mau nanya? Anu nanya. Anu nanya. Sama Ya. temennya lebih akrab. Iya benar. Ini seusia ya, sepantaran. Mas Bro, namanya Mas Bro ya? Oh iya. Ini sebenarnya tingginya sama, cuman sepatunya ini sampai sini gitu. Mas Bro, Mas Bray, Mas Bray. Lagi tanya lagi coba. Mas Bro, umurnya berapa Mas Bro? 4 tahun. 4 tahun. Ustaz, coba Ustaz yang tanya, Ustaz yang tanya. Bisa. Sudah hafal berapa juz? Juz 30. Subhanallah. Mau dijawab. Coba Mas Dedi. Belajar ngafal Al-Quran sejak umur berapa? Disogok. Mas Bro. Dicuekin. Mas Bro. Coba aku ya. Coba aku yang kasih ya. Sayang, mau kerupuk nak? Mau kerupuk nggak? Nggak mau? Ntar makan pakai nasi padang mau? Oh lagi nggak mood makan kerupuk kalau gitu ya? Tapi dijawab loh, mas saya nggak dijawab. Nggak mau beneran? Oh lagi nggak mau ya udah. Duduk deh, duduk. Yuk. Duduk. Yuk. Mas Bro duduk. Gak penculikan kan? Nah itu. Oh nggak mau. Dia tuh kalau lihat kamera begitu bawaannya. Oh Berdiri gitu. dada-dada. Ya sudah. Anda kan sudah terbiasa menangani Mas Bro ini. Yes. Jadi coba kita mau ngetes seberapa. Oh nggak ngerti dong. Kita nggak ngerti. Kerupuknya enak nggak? Beberapa kerupuk hafalnya. Oh, Mas Bro mau coba baca surah apa? Surah favoritnya Mas Bro apa? An-Naba. An-Naba. Apa ya? Coba sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wahaja anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhya bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis-suri fata'tun afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyilatil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada. Luar biasa. Saya bisa membayangkan penonton di rumah ada yang bahagia, senang, tersenyum, ada yang nangis juga karena sudah tua, ngapal enggak ya. Mas Bro, kalau Ustadz mau baca ayat bisa nurusin nggak ya?
Ya, ya. Al-Kahatisul Qasiyah. Wujuhun yawma'idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dori'. La yasma'uni min ju'. Wujuhun yawma'idin na'imah. Risa'niha radiyah. Fi jannatin aniyah. La tasma'u fiha lariyah. Fiha ainun jariyah. Tapi Mas Bro ini anaknya seperti apa sih? Anaknya ini sebenarnya gampang banget diarahin. Terus yang aku suka adalah dia tuh benar-benar menikmati di saat orang-orang tepuk tangan buat dia. Oh, tepuk tangan dulu kalau gitu. Dia pasti akan dada-dada gimana? Terus anaknya juga ya pinter, cerdas. Cerdas, oke. Nah, ini coba mau tanya sama Mas Bro. Mas Bro, belajar Al-Quran ini diajarin sama siapa? Baba. Baba. Oh, Baba. Ayahnya. Ngajarinnya dari Mas Bro umur berapa? 4 tahun. Metodenya kalau Mas Bro ini diajarinnya jadi babanya ngebacain, terus Mas Bro ngingetin karena Mas Bro sendiri belum bisa baca Quran. Oh, oke. Belum bisa baca, jadi ya dia sayang? menghafalkan ya lewat suara. Dan itu memorinya lebih kuat karena belum tercemar. Artinya hafalan Quran itu bersinkron dengan kemaksiatan. Orang itu kalau banyak maksiat susah untuk menghafal Quran. Ya, tapi kalau misalnya menghafal kan harus tahu juga arti dan isinya. Itu enggak. Kalau Quran tidak. Laqad yassarnal Quran lidzikri fahal min dzakir. Sebenarnya Quran itu dimudahkan untuk diingat. Itu makanya banyak orang yang bisa menghafal tanpa harus tahu artinya. Tapi lebih baik kalau tahu artinya. Oh, jauh. Oke, baik. Nah, nanti biasanya menghafal dulu baru belajar artinya begitu ya? Iya, itu ada sendiri nanti. Ada sendiri Arti nanti. sendiri, tafsir sendiri. Oke. Karena tidak semua arti itu bisa dipahami secara tafsirnya. Betul. Baik. Nah, ini adalah Mas Bro. Tadi saya mau tanya ayahnya ada di kursi penonton. Nanti kita akan tanya dengan ayahnya. Setelah ini kita akan bicara juga dengan ayahnya. Gimana sih caranya mengajari seorang anak kecil usia 4 tahun bisa menghafal seperti itu? Saya rasa pasti banyak sekali orang-orang di rumah yang pingin punya cita-cita anaknya juga bisa ngafalin Quran ya kan. Jadi kita akan tanya seperti apa caranya, tekniknya seperti apa. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Katanya bikin baju renang. Iya, pas banget karena kemarin abis liburan sebenarnya, abis dari Maldives. Hijab untuk anak-anak di usia seperti ini. Iya, betul. bener. Silahkan. Oke, jadi Dinda ini dia senengnya gayanya agak-agak tomboy gitu, Mas Dedi. Jadi dia senengnya pakai boots gitu, terus pakai ala-ala hip hop gitu, pakai topi atau apa gitu. Jadi buat anak-anak seumur segini sih cocoknya pakai warna-warna yang agak shocking gitu ya. Jadi misalnya dia seneng pakai yang agak tomboy nih, warna hitam. Jangan hitam semua, atau misalnya hitam campur merah hati atau... Maksud Anda apa tadi, hitam jangan hitam semua? Maksudnya buat anak-anak, Mas Dedi. Bener. Anda sudah mulai kayak Ustadz Wijayanto. Oke, nggak usah buat anak-anak. Kalau buat anak-anak, hitam-hitam tetap harus ditambahin warna yang shockingnya gitu. Malah seperti ini kuning nih ya? Bener, ini kuning. Malah kalau lebih banyak warna lagi yang ditabrakin ya akan lebih lucu, akan lebih fun. Karena kan memang anak-anak gitu ya. Harus kelihatan fresh, harus kelihatan colorful dan terang lah gitu auranya gitu ya. Nah, sekarang ini Dinda pakai baju casual nih, lagi pakai baju sehari-harinya seperti ini. Tapi aku mau aku mau makeover Dinda jadi nanti pada saat Idul Fitri gimana sih gitu ya tampilannya gitu. Jadi ini kan Dinda pakai topi ya. Pada saat Idul Fitri nggak usah pakai topi ya, jadi cukup hijabnya aja di macem-macemin gitu ya. Nah ini hijabnya juga nanti aku akan tutorialkan, tapi sebelumnya aku pakein bajunya dulu. Jadi aku ada satu baju yang warnanya pink. Nah, karena Dinda ini agak tomboy, jadi aku nggak semuanya pink gitu. Aku tetap kasih kesan ada putihnya gitu. Terus juga Dinda ini aktif. Jadi kalau bisa bagian bawahnya tuh dressnya tuh lebar gitu. Jadi jangan pakai. Jadi lari-larian bisa. Lari-larian tuh bisa gitu. Jadi Dinda boleh turun ya. Kita ganti bajunya. Kita pakein baju dari atas ya. Ini semua dia yang buat sendiri ya? Iya, karena hobi sih dari dulu juga sebenarnya bikin label Dinda Pelangi, Dian Pelangi Kids juga karena
sering dandanin adek gitu, sering dandanin, sering bikinin baju, dianya juga seneng dibikin-bikinin. Akhirnya banyak yang nanya, banyak yang suka, akhirnya bikin deh gitu. Ini tinggal di ini, nah hijabnya. Nah buat anak kecil nggak usah pakai yang kayak sekarang ya, pakai daleman terus pakai apa lagi tuh nggak perlu gitu. Jadi karena memang cepet gerah tuh anak kecil. Betul. Kalau udah kepanasan kegerahan udah bad mood gitu. Betul. Jadi biar dia tetap moodnya juga terjaga. Sini aku akan tutorialkan satu cara yang praktis banget tapi juga nyaman buat anak-anak. Dinda ini baru aja kepengen pakai hijab nih, Om Deddy. Oh, okay. Baru bulan puasa kemarin ya, Nda ya. Nih, coba tarik ke belakang. Nah ini caranya kalau buat anak-anak ya, yang gampang pasmina yang agak wrinkle ya, agak wrinkle gitu. Nah bagian kanannya lebih pendek, bagian kiri lebih panjang. Nah kalau udah, di sini kita kasih peniti ya satu, seperti ini. Kalau udah, ini yang bagian pendeknya kita bawa ke atas. Seperti ini. Sisanya yang panjang, bawa ke depan. Seperti ini. Putar lagi ke bagian, kita agak kerutin gitu. Terus putar ke bagian atas seperti ini. Kalau udah tinggal kasih peniti deh satu. Udah selesai sih. Wow, this actually looks beautiful. Oke. Kita bareng-bareng ke sana kalau gitu sama Dindanya, ayo. Oke. Ya ternyata simpel ya. Dan memang dalam penggunaan pakaian, apalagi pakaian muslim, ada teknik-tekniknya. Misalnya tadi untuk anak kecil, jangan terlalu sempit, karena mereka senang lari-larian. Pemilihan bahan juga penting. Pemilihan bahan juga buat penting. Buat anak-anak tuh yang paling penting ya. nomor satu pemilihan bahan. Jangan sampai dia ngerasa kegerahan, ngerasa nggak nyaman. Karena kan sensitif ya, kulitnya bisa jadi lecet-lecet atau gatal-gatal gitu. Jadi betul. tantangan juga gitu. Oke. Ya Ustaz nih, kalau misalnya untuk anak-anak nih sebaiknya usia berapa sih mereka harus mengenal tentang pakaian ini? Kalau pakaian sebenarnya sejak dini, tetapi kewajiban untuk mukallaf yaitu batas dia harus menutup aurat ketika dia sudah menstruasi. Jadi ketika dia sudah menstruasi, tapi harus dikondisikan sebelumnya. Pengkondisian tidak hanya pakaian, sebetulnya juga yang lain-lain. Bagaimana menstruasi itu tentang mandi janabahnya, bagaimana bersucinya. Karena kalau nggak tahu, kadang-kadang hanya tahu-tahu kena merah-merah tapi nggak ngerti gitu. Jadi knowledge-nya sendiri harus diajarkan. Betul, ya. Betul. Ya. Mas bro, kalau udah gede mau jadi apa? Jadi apa? Kalau udah gede? Koki. Jadi apa? Koki. Koki. Apa itu koki? Masak. Ya. Koki ya? Masak. Oh koki, mau jadi koki. Wah lucu banget nih. Anak kecil dari kecil mau jadi koki tuh luar biasa loh. Jarang sekali ditanya mau jadi. Apalagi masakan yang halal haram menyediakan untuk puasa itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang hanya dikasih. Terima kasih Ustaz Wijayanto. Terima kasih Sisi, Dian, terima kasih Dinda, Mas Bro, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Dan tadi pembicaraannya menarik sekali. Tadi kata Ustadz, ya kalau namanya berpakaian itu sophisticated ya. Jadi bukan pakai jeans bolong-bolong di mana-mana terus menganggap keren, menganggap gaya tapi tidak sophisticated ya. Dan ketika seseorang mengatakan, jadi ada orang memprotes mengatakan bahwa kalau misalnya wanita menggunakan pakaian tertutup itu artinya ketinggalan zaman. Itu salah, sama sekali salah. Kenapa? Karena pada zaman dahulu manusia purba pertama kali di bumi mereka tidak menggunakan pakaian. Dan mereka mulai menggunakan pakaian ketika mereka bisa berpikir dan mulai berpikir. Semakin lama pakaian yang mereka ciptakan semakin tertutup. Ingat itu, hewan sampai detik ini tidak menggunakan pakaian karena mereka tidak bisa berpikir. Jadi ketika Anda menggunakan pakaian tertutup untuk wanita, pakaian tertutup adalah lambang kemajuan dalam berpikir. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.
sekali karena saya mengalami betul ketika di Jordan, di Dead Sea, di Laut Mati itu. Hampir semua orang pengen merasakan bagaimana berenang. Betul. Tapi kasihan istri saya, karena memang tidak bisa punya pakaian yang bisa untuk renang. Accessible ke sana agak susah. Sementara nggak mungkin kan kalau pakai jilbab biasa masuk kan. Karena di sana pasti mengapung. Tidak ada satu benda pun yang bisa tenggelam. Di Dead Sea, di Jordan itu. Jadi dengan adanya ini mungkin bagus juga. Pernah dicoba di Dead Sea juga? Belum. Ya. Tapi Ustadz, apa secara hukumnya sendiri, apakah sebenarnya boleh gitu? Boleh aja, nggak ada masalah. Kan yang penting adalah menutup aurat itu sendiri. Jadi ada esensi. Mas Bro ini mau inframe terus, tak Iya. nggak apa-apa lah. Jadi ada di dalam Islam itu memang kewajiban menutup aurat itu anytime, kecuali sama suami istri ya. Suami istri menutup aurat terus kapan punya anak ya. Tapi maksudnya apalagi di ruang publik memang harus menutup aurat. Jadi dengan adanya pakai pakaian renang tadi, tetap koridornya satu, tidak boleh terlalu ketat sehingga relief tubuhnya itu kelihatan, atau transparan. Jadi pakai plastik yang transparan gitu, walaupun pakai jilbab ya nggak boleh. Itu tembus pandang dong. Nah ya itu, makanya itu berpakaian tapi telanjang. Itu hadisnya gitu. Oke. Ya, jadi terlalu transparan. Tapi kalau tidak transparan dan tidak nyeplak pada tubuh sebenarnya boleh ya? Boleh sekali. Dan tadi bagus sudah ada dalamannya begitu, terus dikasih luaran untuk tidak membentuk relief tubuhnya itu. Oke, baik. Oke, ini karena ada Ustadz di sini ya. Kalau nggak kita gunakan dengan baik kan kita tetap bayar sebenarnya. Jadi, gabut gitu ya. Iya betul. Jadi mungkin Sisi dan Dian, mungkin apalagi Dian nih ya, Anda desainer baju muslim, mungkin mau tanya dengan Ustadz gitu. Aku pengen tanya aja Ustadz, ini sebenarnya banyak juga ditanyain sama teman-teman di Instagram segala macam, di sosial media umumnya. Sebenarnya boleh nggak sih kalau misalnya kita tuh berhijab tapi ya fashion juga gitu. Karena kan memang yang namanya wanita ya pengennya kan yang bagus, yang rapi gitu kan. Terus juga yang cantik gitu ya, model bajunya semua yang bagus. Namanya juga perempuan pengennya kan terlihat cantik gitu ya. Itu boleh nggak sih sebenarnya Ustadz gitu? Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hendaklah kamu kalau kumpul, dulu kumpulnya di masjid. Sekarang kumpul di mana-mana supaya pakai perhiasan. Dalam pengertian yang sedap dipandang mata. Jangan sampai, karena Nabi pernah menegur ada seorang laki-laki dan juga seorang wanita, dua-duanya ditegur. Yang laki-laki ini rambutnya metalika, sepultura, sangat tidak amburadul sekali. Maka Nabi menegur, apa tidak ada sesuatu yang bisa untuk menenangkan rambutmu? Kamu itu gondrong boleh, tapi diatur di sisir yang rapi. Kalau nggak bisa rapi, dibodak juga nggak apa-apa. Nabi Iya. Nabi tidak pernah menegur orang yang botak kan? Enggak. Tapi malah bodak aja Nabi pernah nyontohkan. Jadi Nabi pernah rambutnya nggak ada sama sekali. Botak pernah Nabi? Pernah. Berarti saya bagus dong botak ini. Bagus dalam hal itu, ya. Tapi oke. Ya. Memang ada contohnya. Jadi Rasulullah itu pernah dalam 3 tipe dalam riwayat. Satu pernah gondrong, pernah sedang kayak saya ini, pernah botak. Pernah botak? Iya. Tapi dirapikan, artinya rapi itu semuanya. Jadi botak rapi itu gimana? Iya, yang gondrong tadi. Yang gondrong. Itu. Kedua, wanita. Wanita itu pakai satu pakaiannya nggak matching. Jadi sonanya merah, sini kuning, hijau segala macam. Maka supaya Allah itu indah, suka pada keindahan. Jadi karena Allah suka pada keindahan, yang penting boleh orang itu pakai trendy tapi harus syar'i. Jadi mau dibentuk apapun boleh, tetapi harus syar'i. Kalau spesifikasi syar'i itu kayak gimana Ustaz? Karena Ya, selama ini tertutupnya aurat. banyak orang yang ngejudge kita syar'i atau enggak syar'i. Pandangan orang tentang syar'i itu kan beda-beda. Yang paling utama esensinya adalah tidak menambahkan ke syahwat. Karena sering udah orang pakai kerudung rapi tapi bawahnya ketat. Itu atasnya kerudung, bawahnya warung. Jadi enggak, maksudnya kan ada loh, bahkan saya pernah lihat itu kerudungnya atas lengkap tapi bawahnya itu ada belahan duriannya di belakang lagi. Jadi kalau saya bawa koin mau saya masukkan itu semuanya itu. Nah, jadi itu namanya tidak syar'i. Ya itu. Karena jangan sampai sininya sudah begitu tapi sensual. Itu namanya jilbab sensualiyah.
Sehat sekali. Dian sendiri gimana? Ini kan biasanya setiap kali bulan Ramadan ada baju-baju gaya baru. Oh ya pasti sih bulan Ramadan tuh bulan penuh berkah bagi desainer muslim ya. Karena memang semua orang tuh beli busana muslim gitu loh. Yang nggak berkerudung kadang beli juga busana muslim. Jadi dispesialin banget bulan Ramadan tuh. Jadi tiap tahun itu malah lebih pusing mikirin koleksi Ramadan dibanding koleksi awal tahun dan akhir tahun. Kalau di sini pakai baju apa ini? Ini baju dari Dian. Iya, koleksi Namanya? terbaru juga temanya Royal Ramadan. Royal Ramadan. Royal Ramadan, iya. Jadi memang didesain khusus buat Ramadan ya. Jadi nuansanya tuh nuansa warna putih dan koleksi yang lain ada warna-warna pastel juga. Ini lebih terlihat apa mewahnya gitu Iya, ya. mewahnya. Karena kan kita hari biasa aja pakai baju bagus. Gayanya harus Iya, iya. Ramadan Anda harus gaya-gaya. harus royal queen gitu ya, Iya, betul. princess. Jadi Princess. Ramadan harus lebih royal lagi, harus lebih bagus lagi karena memang disunahkan ya Ustadz ya untuk memakai pakaian yang baru dan yang bagus. Kalau untuk anak-anak nih kayak Mas Bro gitu, Dian bikin nggak pakaian-pakaian muslim untuk anak-anak? Ada juga. Jadi memang Dian Pelangi kan ada 7 label ya. Oh iya, you say that before ya. Ya, salah satunya ada Dian Pelangi Kids, memang buat anak-anak gitu. Jadi memang ya pengen ngajarin lah dari kecil anak-anak biar gimana sih cara pakai baju yang muslimah gitu. Jadi ya ada. Tapi setelah ini ada adik dari Dian Pelangi, kalau kita bicara tentang anak-anak, adik Dian Pelangi akan mengajari tutorial hijab ya. Saya yang tutorialin nanti ke adik saya. Kamu yang akan Yang membawakan tutorialnya. membawakan tutorial hijab, modelnya adik kamu sendiri? Modelnya adik Modelnya sendiri. adik Karena memang sendiri. adik juga berhijab. Usianya berapa? Usianya 9 tahun. 9 tahun, jadi cocok buat anak-anak nih. Bagaimana menggunakan hijab untuk anak-anak seperti Benar. itu ya. Selain satu ini, yang mana-mana tetap di hitam putih. Kewajiban untuk mukallaf yaitu batas dia harus menutup aurat ketika dia sudah menstruasi.